Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesan Serta 1412. Sebelumnya mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya karena untuk pertama kalinya di channel ini aku harus upload telat karena ya selama seminggu ke belakang ini bener-bener tumbang aku. Karena sudah ada alasan ya aku gak bisa rekaman karena ya pertama tumbang karena sakit dan yang kedua ada urusan di luar YouTube yang bener-bener yang bisa dibilang juga jadi penyebab kenapa aku tumbang sih. Aku mau ngusahain mau rekaman secepatnya tapi pada kenyataannya juga gak bisa karena pada aku belum sembuh dari kemarin. Ini aja suaraku masih bindeng ini. Jadi kalau misalnya suaraku nggak nyaman buat didengerin, mohon maaf ya karena suaraku masih agak bindeng karena masih awal baru sembuh. Aduh ya, tapi ya bakal usahain aku rekaman sebisanya dan mohon maaf juga aku gak bisa facecam ya karena memang aku mau jaga kondisi badan biar lebih enakan. Jadi ya oke, langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamel The Kids episode 30. Dan wow, aku gak nyangka loh aku bisa buat konten kids ini sampai 30 episode. Ya meskipun harus keganggu sama copyright lah, dan sekarang juga copyright lah, ganti format dari awalnya reaction jadi bahasa singkat lah, dan sekarang kena kendala harus telat upload. Tapi aku bersyukur sih masih bisa nggarap kids secara konsisten meskipun aku harus dengan berbagai macam kendala kali ini. Dan oke, langsung mulai aja untuk pertandingannya masih soal ini ya, bullfighting ya. Dan di sini masih soal kelanjutan dari nasibnya Neon kemarin setelah rahasianya dibongkar sama si Beroba. Dan ya sebenarnya ketebak sih, Neon bener-bener mentalnya hancur, bener-bener hancur sehancur-hancurnya gara-gara olahnya si brengsek itu, si brengsek Beroba itu. Mohon maaf ya, ini bagi fansnya Beroba, kalau menurutku sih nggak ada yang bisa dianggap sebagai nggak ada yang bisa dianggap sebagai hal yang positif dari Beroba. Dari kemarin negatif mulu dia tuh, bener-bener tipikal yang seneng banget lihat orang sengsara gitu ya ampun. Ini kalau aku nonton aja meso-meso aku itu gara-gara itu ya kayak jangkrik sampai meso-meso beneran aku gara-gara itu. Aduh kurang ajar ya masih Beroba ini. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa Ace itu benar-benar marah besar ya gimana. Beroba itu sudah benar-benar menginjak-injak perasaannya Neon, dan bagi Ace yang notabene benar-benar sepeduli itu ya jelas dia gak terima lah. Dia benar-benar ngamuk, dan ini ngamuknya bukan karena dia lepas kendali pas pakai laser boost ya. Dia benar-benar marah karena ya itu memang perasaannya dia rasakan saat itu. Dan alhasil apa si Jamatonya langsung kalah si Rook apa bisa sih, lupa aku. Langsung kalah telak, dan epicnya itu Jamatonya ditendang ke arah tribunnya Beroba, dan untung aja ditahan sama si Osteo Jamato ya. Oh ya by the way, makasih ya makasih banget buat yang kemarin ngasih tahu soal nama Jamatonya. Kadang-kadang aku rada lupa kalau hal detik kayak gini. Dan si Osteo Jamato berhasil nahan jalannya, tapi ya tetap di ronde kedua ini pemenangnya adalah si Ace, dan kedudukannya akhirnya imbang 1-1. Masalahnya di ronde terakhir, karena ronde terakhir ini kan adalah pertarungan antara Kamel Zenago dan Kamel Terbava. Harusnya loh ya, tapi nanti ada perubahan sedikit dari si Beroba. Ya seperti biasa, kecurangan seorang antagonis. Dan lanjut di sini si Neon setelah kejadian ini dia kemudian datang ke ibunya buat menanyakan soal jati dirinya ya. Dan karena ibunya masih merasa kalau Neon adalah anaknya, ya udah akhirnya si Neon tuh nunjukin core ID-nya dia, core ID Nago, terus disentuh diarahkan ke tangan ibunya, dan pas ibunya megang core ID-nya ini, ingatannya langsung balik. Ingatannya ini soal kematiannya Akari, dan langsung ya saya ketebak si ibunya Neon langsung shock. Kayak siapa kamu, kayak begitu lihat Neon dia langsung kayak gitu reaksinya. Jadi kayak wah, bener-bener kayak Neon itu dianggap kayak orang asing gitu loh. Dan ya ketebak sih reaksinya Neon, dan Neon udah merediksi hal ini ya, cuma dia tetap aja sakit hati sih. Ya gimana gak sakit hati, orang terdekatnya dia menganggap dia kayak gitu. Kalau aku udah di posisi Neon ya udah pasti shock lah. Dan karena hal ini ya akhirnya Neon memutuskan untuk benar-benar minggatnya sebenar-benarnya minggat ya. Karena minggatnya itu bukan karena dia
nggak suka sama ibunya, tapi kali ini dia minggat karena dia merasa nggak layak tinggal di sana. Karena ya itu tadi, karena kan Neon itu adalah dianggap sebagai sebagai orang yang seharusnya nggak ada di dunia ini, dan dia merasa nggak layak untuk tetap tinggal di sana. Karena ya dia merasa kayak mungkin Neon ini lebih merasa seperti kayak dia tuh sudah merampas kehidupannya Akari ya. Makanya dia merasa gak layak untuk tinggal di sana, meskipun ya sebenarnya ibunya nyegah Neon buat pergi ya, karena sepertinya sih masih ada hati nurani di dalam diri ibunya Neon. Ya siapa nama ibunya Neon, lupa aku. Dia merasa ya meskipun Neon itu bukan anak kandungnya, ya dia tetap anaknya, Neon itu tetap anaknya, dan dia gak ingin kehilangan, kayak gak pengen Neon minggat gitu. Jadi ya, tapi ya karena Neon sudah tekadnya sudah bulat ya, akhirnya zamannya gak dipedulin dan dia langsung pergi keluar dari rumah. Dan ini benar-benar gila sih. Jadi kayak caranya ini ya gimana ya, caranya dilakukan Beroba kali ini benar-benar caranya bisa dibilang rendahan sih, rendahan banget untuk seorang antagonis. Dia itu bukan nyerang fisik lagi, mental. Jadi kayak ini benar-benar bajigur banget sih si Beroba ini. Tapi aku salut sama aktrisnya ya, siapa namanya, aku lupa nama aktrisnya. Ayaka Namiki ya nama aktrisnya yang jadi Beroba itu. Aku salut sih sama dia karena dia bisa berakting sebagus itu di usianya masih belia. Tapi ya kalau untuk soal karakternya aku aku masih gak suka sama karakternya Beroba. Jadi aku kagum sama aktrisnya, sama pemerannya, tapi sama karakternya benci aku. Aku benci banget. Jadi bedakan ya, benci antara benci sama pemerannya dan juga karakternya. Beda loh. Dan di sini juga ada lanjutan soal pernyataan dari Kose Kurama ya, soal ya Kose Kurama sendiri juga di sini juga ya shock berat lah, karena rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi ya. Bahkan dia kan ngomong kalau dia bahkan tutup rahasia ini sampai dia mati. Pada akhirnya terbongkar juga. Dan ya di sini alasannya di sini juga terjawab ya, kenapa kok waktu dia minta ya kayak menjalin kesepakatan dengan Niram itu, kenapa kok dia nggak minta soal biar Akari hidup lagi? Karena apa? Dia merasa rasa kasih sayangnya dia sebagai seorang ayah itu sudah hilang, benar-benar hilang sepenuhnya sejak Akari meninggal. Dan kalau Akari hidup lagi, dia merasa kalau dia nggak bisa lagi memiliki kasih sayang seorang ayah seperti yang seharusnya, seperti sebelumnya. Makanya dia minta diberikan anak yang baru, yaitu Neon. Katanya sih gitu ya. Jadi ya gimana ya, mungkin ya memang kalau dipikir-pikir ada gak masuk akal ya, kok bisa kayak gitu. Tapi ya kalau diambil sudut pandangnya berbeda, mungkin ya ada kemungkinan ya orang tua itu bisa juga melakukan hal-hal yang di luar nalar kalau sudah menyangkut soal dirinya mereka atau bahkan keluarganya mereka. Dan itu mungkin bukan hal yang gimana ya, dijustifikasi juga kayak gak enak gitu rasanya. Tapi ya caranya memang salah, tapi ya namanya juga mereka sudah benar-benar buntu kan, sudah benar-benar putus asa ya. Mau gimana lagi gitu loh. Dan ya udah di situ juga akhirnya, dan itu dikatakan di depannya Kyun, karena waktu itu memang Kyun juga datang buat memastikan hal ini ke ayahnya Neon kan, jadi si Kose Kurama. Dan ini juga otomatis membuat Kyun bisa dilihat kayak sedikit bimbang gitu. Dan pas dia di tengah-tengah bimbangnya itu tiba-tiba si Ace datang ke depannya Kyun dan kayak ya bisa kayak ngasih ceramah no jutsu sih. Ngasih ceramah no jutsu, buset ini soal aku bingung banget gitu. Ini ngasih ceramah no jutsu ke si Kyun kalau kehidupan kami di masa ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian jadikan hiburan. Kata aja kurang lebih si Ace bilang kayak gitu ya. Jadi dan waktu Kyun bilang tuh, aku harus bagaimana untuk bisa membantu Neon gitu, kayak gitulah. Dan ngomongnya kalau lebih gini sih jawabnya, kalau itu adalah hal yang harus kau putuskan sendiri. Kalau kau tidak bisa memutuskan hal sesederhana itu, pulang saja kau ke zamanmu. Digituin sama si jadi kayak benar-benar dikasih ya gimana ya, dikasih wejangan yang agak keras ya, emang benar-benar kayak kasih jangan yang rada keras, karena memang ya itu karakternya si Ace. Dia bukan karakter yang bisa dibilang kayak bisa kayak ngalem atau gimana, enggak. Kalau memang dia karakter orang yang di hadapannya itu harus dikasih peringatan keras, ya dia bakal keras. Jadi aku salut sih sama Ace, itu benar-benar kayak
setiap kali ada development, kalau ada karakternya benar-benar buruk development, dia benar-benar ngasih porsinya, dia benar-benar bagus banget di sini. Dia benar-benar jadi sosok yang kayak ngasih wejangan yang pas gitu bagi karakternya sedang bimbang ini. Salut sih emang sama Ace ini. Dan ini berlanjut, dan kemudian singkat cerita, scene-nya berlanjut ke bagian di mana ronde ketiga bullfight dimulai. Ronde terakhir ya, itu antara ya itu soal Kamen Rider Nago lawan Kamen Rider Bava, tapi ternyata di sini lawannya diganti. Bukan lawan Kamen Rider Bava, tapi lawan Osteus Yamato. Dan katanya sih ini sih mungkin seperti rencana dari kubu Yamato ya. Biar mereka itu bisa menang instan lah katakanlah, karena ya kondisi di sini kan si Neon kan masih dalam kondisi yang gak stabil kan mentalnya, tapi dia dipaksa tetap harus bertarung. Nah itu yang diincar sama kubu Yamato, terutama si Beroba sih mungkin, karena di sisi lain juga Michinaga itu nggak terlalu peduli juga sih kalau lawannya Danago. Dan ada ungkapan juga ya soal ini, soal tujuan sebenarnya dari si Michinaga. Katanya dia tuh yang dia incar itu dihancurkan tuh hanyalah para Kamen Rider dan juga DGP, karena ya dia merasa kalau DGP dan juga eksistensi Kamen Rider inilah yang sudah membuat orang-orang itu menderita. Jadi kayak itu yang mungkin jadi konsep utamanya Michinaga kali ya. Makanya dan dia juga kenapa dia gak ngelawan si Neon, karena dia merasa kalau Neon itu juga hanyalah korban dari ini dari kebusukannya pihak DGP. Itu menurut pandangannya dia, dan kalau dipikir-pikir juga ada benernya sih kata-katanya si Michinaga. Kalau coba aku telaah loh ya. Dan di sisi lain juga, walaupun sudah benar-benar bertarung kayak gimana pun, Nago yang kondisinya sekarang benar-benar lagi kacau, mentalnya lagi kacau ya. Ya benar-benar diajar habis-habisan sih sama Osteus Yamato. Bahkan sampai gimana ya? Apalagi di sini juga mentalnya makin diobrak-abrik lagi itu bukan karena soal lawannya yang benar-benar gak main-main kuatnya, tapi juga ini karena ada para penonton yang juga ikut menyaksikan pertarungan itu, juga sekalian kecibir si Neon kayak kapok kalah kon, mending kalah kon iku kayak jadi kapok-kapokin gitulah. Di kalau di istilah Jawa kayak diece-ece gitu kalau di istilah bahasa Jawanya. Dan itu benar-benar membuat Neon itu mentalnya jadi makin diombang-ambing lagi. Dan untungnya ya di saat terakhir sebelum Neon itu benar-benar dihabisi sama Osteus Yamato, si Kyun muncul secara heroik dan bisa dibilang menggunakan kemampuan dari laser miliknya buat mengurung si Osteus Yamato untuk sementara ya. Dan di sini juga momen ini dimanfaatkan oleh si Kyun buat kata-kata kayak gimana ya, kayak mengungkapkan mengungkapkan kata-kata kayak isi hati dan juga pikirannya dia kepada si Neon perihal ya semua hal tentang perasaan yang membuat dia bimbang selama ini gitu. Dan akhirnya di sisi lain, singkat cerita aja ya, di sini juga akhirnya Kyun bisa menemukan tekadnya dan akhirnya bertarung bersama dengan Neon, dan terjadi team up yang epic antara Kamen Rider Nago Beat Boost Form dan juga Kamen Rider Kyun. Dan ini cukup unik sih. Dan uniknya karena ya ini adalah kedua kalinya ya ada team up antara Rider DGP sama supporternya. Sebelumnya kan ada Git sama Zin. Kali ini adalah Nago sama Kyun. Dan yang aku salut di sini untuk detail pertarungannya, kan si Kamen Rider Kyun ini kan bisa dibilang CGI kan, karena memang bentuknya dia adalah singa bersayap. Dan itu udah pasti CGI, bukan ya gak mungkin wujud asli lah. Tapi di sini yang aku salut ya dari pihak Toei, di sini CGI-nya sudah mulai rada rapi menurutku, dan gak terkesan kayak jomplang banget antara orang aslinya sama CGI-nya. Menurutku cukup ngeblend dan lumayan bagus sih kualitas CGI di sini. Ini kayaknya kalau dari kualitas CGI mereka juga sudah mulai belajar meningkatkan sedikit sih. Kayaknya mungkin karena faktor King Oger juga sih. King Oger kan juga bisa dibilang CGI-nya gak main-main loh bagusnya. Mungkin itu makanya Toei coba menerapkan hal yang kurang lebih sama di Kamen Rider Geats ya, terutama dalam hal kualitas CGI. Dan di sini ya udah singkat cerita si team up yang epic ini buat akhirnya si Kamen Rider Nago dan juga Kamen Rider Kyun menang lah Osteus Yamato. Osteus Yamato juga bisa dibilang tumbang, dan akhirnya udah pertandingan bullfight ini dimenangkan oleh kubu DGP.
Dan ya meskipun si Neon sudah menang ya di sini, dia mengatakan kalau dia nggak bakal kembali lagi ke keluarganya atau kemanapun itu, karena dia merasa kalau dirinya itu sudah nggak punya lagi tempat untuk pulang. Jadi kayak kebimbangan hati. Jadi meskipun dia sudah menang lawan Yamato yang kuat ya, katakanlah lawan antagonis ya, development karakternya sepertinya masih belum berhenti sih, karena ya bisa dibilang masih si Neon masih kayak masih sakit hatinya gitu. Jadi kayak dia masih belum menemui titik terang dari permasalahannya dia sendiri. Makanya dia mungkin ya kedepannya dia mungkin cuma bakal bareng sama Kyun doang ya. Dia nggak bakal pulang lagi ke rumahnya karena dia merasa kalau dia sudah nggak punya lagi tempat untuk pulang, baik itu ke rumahnya dia ataupun ke teman-temannya, yaitu si Ace, Keiwa, terus juga si Sumori dan yang lainnya. Karena dia merasa nggak layak untuk itu. Tapi ya menarik juga, coba ditunggu gimana kali. Kalau kayak gini juga ya kasihan juga kalau Neon ini, karena memang kondisinya nggak mungkin dia bisa berubah drastis kayak gitu karena ya butuh proses, tambah juga dia lagi mentalnya benar-benar lagi terguncang. Dan di sisi lain juga ini ada rencana gila sih bisa dibilang yang dilakukan oleh Archimedes. Kan di sini bisa dibilang Masaya Yamato tumbang dan mungkin bisa dibilang dalam kondisi sekarat kali ya. Dan di sini Archimedes melakukan langkah yang bisa dibilang rada edan loh, dimana sepertinya kan lihat dia megang pisau segede itu dan kayak ngelihat ke tangannya sendiri, mungkin dia bakal aku ini aman gak ya kalau aku ngomong di sini, takutnya malah kuning ntar videoku. Dia kayak berencana ya katakanlah mengorbankan tubuhnya sendiri buat menyelamatkan Oseo Yamato lah, mungkin kayak gitu ya. Aku mau berusaha nyari cara kalimat yang seaman mungkin ya daripada ntar videoku kenapa-napa. Dan di sini juga terungkap kenapa kok si Beroba bisa tahu rahasia Neon, karena ya dia bukan dia yang tahu sendiri, tapi Vision Driver yang dia pegang itu yang bisa dibilang kasih tahu dia. Karena ternyata di sini ada fitur baru lagi dari Vision Driver, di mana Vision Driver ini punya kemampuan untuk menyimpan ingatan dari para pemakainya di masa lalu. Dan di sini kemudian fitur itu kemudian dipakai lagi dengan cara si Beroba itu nunjukin visual dari gambaran masa lalu yang ya pokoknya gambar masa lalu kepada Daichi dan juga Michinaga. Karena di sini kan Michinaga bisa dibilang karena melihat caranya kubu Yamato sudah kayak gini ya, dia merasa kalau ya sudahlah, mending aku berhenti kerjasama dengan kubu Yamato, karena dia merasa kalau kubu Yamato itu caranya udah kelewatan. Nah, tapi gara-gara iming-imingnya Beroba, kayak mungkin aja pemikirannya Michinaga bisa berubah lagi. Karena apa? Di sini kan si Beroba nunjukin ke Daichi sama Michinaga soal rekaman masa lalu dari Vision Driver ini, di mana di sini ada kayak sekumpulan orang yang pakai tudung dan topeng ya, kayak kumpulan kultus gitu kayak kalau bisa dibilang, yang di mana di situ itu ada sosok dari Mitsume, yaitu ibunya si Ace. Dan di sini ada satu orang yang paling depan sendiri, yang jubahnya beda sendiri, topengnya beda sendiri, yang namanya kalau nggak salah Hewell ya namanya. Aku lupa, bener nggak ya? Namanya Hewell sih kalau salah. Di mana dia itu kayak melalui sebuah ritual dengan Vision Driver-nya dia, dan kemudian mengubah ibunya Mitsume menjadi Dewi Pencipta. Ini bener-bener plot twist ya asli. Jadi kayak teori selama ini ternyata bener kalau ibunya Ace itu adalah sang Dewi Pencipta. Ini gila sih. Apalagi prosesnya benar-benar gak disangka-sangka dan biasanya cukup kelam loh rahasianya. Ini juga bakal nyambung dengan episode berikutnya sih. Di episode 31 kan sepertinya hal ini bakal diungkapkan langsung sama Michinaga kepada si Ace. Dan kalau aku di preview, ini aku langsung lanjut ke preview ya. Sebenarnya si Ace itu bakal kayak terkejut sekaligus shock ya mengetahui fakta ini. Tapi di sisi lain juga di episode 31 ini bakal ada game baru, yaitu Heavens or Hell ya namanya. Yaitu kayak permainan DGP babak berikutnya lah. Dan sepertinya di sini di gameplay ini lagi-lagi kakaknya Keiwa yang kena ya. Dimana Keiwa ini benar-benar bakal jadi sorotan utama banget nih di episode berikutnya. Karena ya ini menyangkut soal kakaknya yang lagi-lagi terancam bahaya, dan mungkin memang ini adalah rencana, mungkin bukan hal aneh lagi sih kalau ini adalah rencana dari Beroba yang kayak ngincar orang-orang terdekatnya dari pihak DGP.
Ini bener-bener memang rencananya rada-rada kampret sih masih Beroba ini. Tapi ya tinggal nunggu waktu aja sih kalau untuk Beroba dapat ending yang naas deh. Kayak siapa ya kalau di seri-seri sebelumnya kayak si Akaisi di Revise, kemudian Master Logos di Saber, kemudian ada Amatsugai di Zero One, yang mereka karakter yang digambarkan menyebalkan banget di awal-awal mereka muncul, dan mereka dapat ending yang karena pahit lah bagi mereka. Pahit bahkan berujung naas mungkin bisa dibilang, khususnya kayak untuk si Master Logos si Isaac dan juga ini si Akaisi di Revise. Nah, mereka berakhir tragis kan. Setelah semua kebusukannya mereka lakukan. Ya ini kayak Beroba sepertinya juga 3 masalah waktu sih kalau sampai dia dapat kayak gitu. Ya kalau memang si Yorakashi benar-benar berniat untuk mematikan karakternya Beroba ya, tapi ya lihat dulu aja ke depannya kayak gimana. Oke lah, mungkin gitu aja lah. Ini aku bingung mau ngomong apa karena ini juga catatan aku banget dadakan banget sih. Gara-gara tuh kemarin aku hampir gak sempat buat catatan buat bahasan singkatnya guys, dan ini aku benar-benar buat catatannya dan langsung tak rekam. Jadi mumpung aku masih fresh di kepalaku ya udah, daripada ntar hilang gitu loh. Jadi kalau misalnya aku uploadnya nih minggu atau mungkin Senin, mohon maaf karena memang aku gak bisa upload tepat waktu untuk bisa 30 ini karena faktor satu dan lain halnya aku sebutin di awal video tadi. Jadi ya kalau misalnya ada yang kurang ya tambahin aja di kolom komentar kayak biasanya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan kontennya dari channelku ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dan sarankan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis 1412.